Ketersediaan bahan bakar menjadi kekhawatiran banyak negara di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Sejumlah negara di Asia mengeluarkan kebijakan untuk penghematan, mengantisipasi bahan bakar yang langka dan juga mahal. Kondisi di Iran saat ini semakin memanas. Menurut Kementerian Kesehatan Iran, serangan Amerika dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Iran. Iran pun membalas. Rudal Iran masih terus meluncurkan senjata ke wilayah Israel. Gejolak Timur Tengah yang masih belum mereda ternyata berdampak bukan hanya ke negara sekitar, namun juga berdampak ke beberapa negara di Asia. Pemerintah dari beberapa negara di Asia membuat kebijakan penghematan BBM untuk menyikapi naiknya harga minyak akibat konflik negara Amerika dan Israel dengan Iran. Seperti di Filipina, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan keputusan untuk menerapkan sistem kerja 4 hari dalam seminggu. Semua lembaga pemerintah juga diminta untuk menghemat dengan cara mengurangi konsumsi listrik dan BBM sebesar 10 hingga 20%. Hal serupa juga terjadi di Thailand. Pemerintah setempat memerintahkan sebagian besar lembaga pemerintah untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home sebagai langkah darurat untuk menghemat energi. Kebijakan yang disetujui kabinet ini bertujuan menekan konsumsi bahan bakar di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi. Sementara di Myanmar, pemerintah membatasi pemakaian kendaraan pribadi berdasarkan plat ganjil dan genap yang mulai diterapkan pada 7 Maret. Di Korea Selatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi harga bahan bakar mulai 9 Maret. Langkah ini baru pertama kali terjadi dalam 30 tahun terakhir. Presiden Lee Jae-myung juga menegaskan pemerintahannya akan segera menerapkan sistem harga maksimum untuk produk minyak bumi. Sementara di Pakistan, pemerintah menutup sekolah-sekolah selama 2 minggu dan lembaga perguruan tinggi akan beralih ke pembelajaran daring dalam waktu dekat. Sedangkan para pekerja akan mendapatkan libur 1 hari tambahan per minggu untuk menghemat bahan bakar. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Saat ini pemerintah Indonesia menyebut masih sanggup menyerap beban subsidi bahan bakar, mengingat perhitungan anggaran subsidi telah ditetapkan dalam rentang 1 tahun penuh dengan asumsi harga rata-rata $70 per barrel. Kita masih aman, masih kuat. Ini kan baru beberapa hari kan naiknya, baru beberapa hari. Kita kan asumsinya kan setahun penuh, rata-rata setahun 70 asumsi kita. Ini kan baru beberapa hari aja, jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita. Jadi kita masih bisa terus. Meski memberikan jaminan jangka pendek, Purbaya mengakui pemerintah masih terus mempelajari dampak jangka panjang dari ketidakstabilan harga minyak global, termasuk tekanannya terhadap nilai tukar rupiah. Apabila kondisi global semakin memburuk, pemerintah disebut siap mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menjaga ketahanan fiskal negara. Di sisi lain, menurut Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menganggap pemerintah juga harus melihat opsi penggunaan energi terbarukan agar Indonesia tidak selalu tergantung dengan bahan bakar fosil yang semakin berkurang jumlahnya. Hal lain saya kira kita juga bisa mendorong ya ekonomi-ekonomi alternatif seperti ekonomi kreatif, ya kemudian ekonomi yang basisnya itu lebih bersifat yang terbarukan ya, maksudnya kita harus lirik, kita harus mempercepat supaya ketergantungan kita terhadap ya sumber daya energi fosil itu bisa semakin minimalis. Di tengah ketidakpastian ini, masyarakat dunia pun berharap konflik di Timur Tengah bisa segera mereda agar stabilitas ekonomi global dapat tetap terjaga.